Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa sebelum belajar berdoa dulu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Karena minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan adalah proses memperbanyak tanaman secara vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya dengan spora, tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi. Berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tunas. Tunas merupakan bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induknya. Contohnya cocor bebek itu tunasnya di daun, pisang di batangnya, di sana kalian bisa lihat ya. Bambu juga berkembang biak dengan cara tunas. Berikutnya adalah melalui rizoma atau akar tinggal, yaitu batang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip akar tapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, ginseng, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Berikutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Contohnya bunga bakung, bawang bombay, bunga tulip, bawang merah, bawang putih. Contoh berikutnya adalah dengan umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dan berasal dari modifikasi akar. Akar tersebut membesar sehingga berisi cadangan makanan. Contohnya lengkuang, wortel, bunga dahlia, umbi singkong, dan umbi lobak. Contoh berikutnya lagi adalah dengan umbi batang. Umbi batang adalah tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tanaman yang termasuk umbi batang adalah ubi jalar, kentang, dan gadung. Contoh berikutnya adalah dengan menggunakan spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya pohon paku, jamur, lumut. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar itu ada titik-titik hitam di pohon paku atau tumbuhan paku. Nah, itu namanya spora. Kemudian contoh berikutnya adalah dengan cara geragi atau stolon. Geragi atau stolon merupakan batang yang menjalar di atas tanah. Biasanya jarak antar bukunya berjauhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah pegagan, rumput teki, dan arbe. Sekarang kita akan membahas tentang contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Tanaman yang biasa diperbanyak dengan cara vegetatif buatan adalah tanaman yang memiliki kambium. Tanaman yang tidak berkambium atau bijinya berkeping satu atau monokotil tidak banyak diperbanyak dengan cara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Contohnya mencangkok, menempel atau okulasi, menyambung, stek, dan merunduk. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Yang pertama mencangkok. Cara mencangkok tanaman adalah pilih cabang dahan pohon dengan ukuran yang sedang, kemudian kupas dahan hingga bersih dari kulitnya dan dari lendirnya juga, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kemudian tutup luka yang tadi ya, yang sudah
kupas kulitnya, ditutup dengan tanah yang subur, kemudian dibungkus dengan plastik. Kemudian setelah itu disiram cangkokannya setiap pagi dan sore. Biarkan sampai akarnya itu tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Apabila sudah tumbuh, dahan tersebut dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah sehingga menjadi tumbuhan yang baru. Contoh pohon yang bisa dicangkok adalah jambu, mangga, rambutan, durian, dan lain sebagainya. Untuk tanaman buah, syarat yang harus dipenuhi agar tanaman ini bisa dicangkok adalah ketika pohon telah berusia setidaknya 2 tahun dan memiliki banyak percabangan. Batangnya harus memiliki kambium atau berkayu. Kelebihan dan kekurangan mencangkok. Kelebihannya adalah bibit cangkok bisa berbuah lebih cepat. Begitu pula pada tanaman hias, bunganya lebih cepat tumbuh. Sedangkan kekurangannya adalah tanaman bisa cepat roboh karena tidak mempunyai akar tunggang atau serabut. Contoh berikutnya adalah dengan cara okulasi atau menempel, yaitu salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasa diambil dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Kalian perhatikan pada gambar langkah-langkahnya ya. Adapun untuk kelebihan dan kekurangan dari okulasi, kalian bisa baca pada layar berikut ya. Yang berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Mengenten adalah perkembangbiakan buatan yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis atau satu keluarga. Contohnya, tomat dengan terong. Keuntungan dan kerugian menyambung. Keuntungan mengenten atau menyambung adalah tanaman dapat berproduksi lebih cepat. Hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan, tergantung batang atas yang digunakan. Kerugiannya adalah pada saat menyambung, ukuran kedua batang harus sama karena kambium pada kedua batang harus bertemu dengan tepat. Bila tidak, proses mengenten akan gagal. Jenis pohon yang bisa disambung jumlahnya terbatas karena harus pohon yang sekeluarga. Tahapannya kalian bisa lihat pada gambar ya. Nah, di sana ada dua buah pohon yang di bawah dengan yang di atas itu, batang bawah dengan batang atas itu disambung ya. Kalian bisa perhatikan disambung, kemudian diikat oleh sebuah tali, kemudian tunggu beberapa minggu, itu akan menyambung dengan sendirinya dan akan tumbuh dengan tumbuhan yang baru. Misalnya yang bawahnya terong, yang atasnya tomat. Nanti buahnya itu buah terong dengan berbentuk seperti tomat. Berikutnya adalah dengan cara stek. Stek ini merupakan metode memperbanyak tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman. Setiap bagian tubuh tanaman memiliki sifat totipotensi di mana satu sel dapat membelah menjadi sel lain, sehingga meski Streptocarpus ditumbuhkan dari potongan daun, sel akar dan batang dapat berbentuk. Contoh tumbuhan stek. Tumbuhan stek batang, contohnya rosemary, mawar, lavender, singkong, tebu, kangkung, dan anggur. Sedangkan stek daun contohnya cocok bebek, jaya kusuma, sri rejeki, kaktus, lidah buaya, dan begonia. Sedangkan tumbuhan stek akar adalah stroberi, jambu biji, cemara, apel, sukun, dan albesia. Berikut adalah tahapannya. Ini dicontohkan ya, pohon singkong. Kemudian dipotong dulu batangnya, cari batang yang sudah tua, dipotong dengan runcing ya bawahnya untuk bisa menancapkan ke dalam tanah. Setelah itu disiram setiap hari,
nanti akan tumbuh akar dan tumbuh daun dan tumbuh tumbuhan yang baru. Berikutnya adalah merunduk. Merunduk adalah salah satu teknik memperbanyak tanaman dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Contohnya adalah pohon apel, alamanda, stroberi, melati, dan sirih. Ini tahapannya ya. Nah, kalian ini bisa tarik ya dengan bantuan manusia. Ditarik, diambil batangnya, kemudian ditimbun oleh tanah. Nanti beberapa hari atau beberapa minggu kemudian nanti yang ditimbun itu akan tumbuh akar, dan kalian boleh potong setelah tumbuh akar itu, boleh dipindahkan atau masih tetap di situ ditanamnya boleh ya. Ya, mungkin itu ya anak-anak yang bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Namun sebelum ibu tutup, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara menanam tanaman di rumah kalian, baik itu di pot ataupun di tanah, baik itu tanaman obat, tanaman buah-buahan atau sayuran, sehingga tumbuhan akan tetap terjaga, lestari, dan lingkungan. Ya, mungkin itu ya anak-anak yang bisa ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Namun sebelum ibu tutup, ayo kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara menanam tanaman di rumah kalian, baik itu di pot ataupun di tanah, baik itu tanaman obat, tanaman buah-buahan atau sayuran, sehingga tumbuhan akan tetap terjaga, lestari, dan lingkungan kita juga menjadi sejuk dan asri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.